Bab 7. Suasana menakutkan mengalir melalui penonton. Count, Greg, dan Ordok Ksatria tutup mulut, tidak mengatakan apa-apa. Tidak, mereka kehilangan kata-kata. Di sisi lain, Countess dan yang lainnya yang tidak tahu banyak tentang seni militer dikejutkan oleh suasana yang aneh. Mereka merasakan bahwa Zich telah melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi mereka tidak tahu sampai sejauh mana. Verdentrel, kepala pelayan keluarga Count, bertanya, bertentangan dengan harapan kami, Tuan Muda baik-baik saja. Tapi melihat reaksi para ksatria, sepertinya dia melakukan lebih baik daripada yang aku lihat. Bisakah Anda menjelaskan situasinya kepada saya? Petik 2. Trell memiliki janggut yang panjang dan rapi dan merupakan seorang lelaki tua yang telah membantu Count sebagai punggawa sejak masa muda Count. Dia adalah seorang pelayan penting yang mengurus segala macam hal dalam ketidakhadiran Count. Lebih jauh lagi, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak mendiskriminasi Zich. Trell mengajukan pertanyaannya kepada pria paruh baya di belakang Count, bernama Denny Krisnun, wakil kapten, Steel Spear Order of Night. Kedudukan Krisnun tidak sebanding dengan Tiner, yang merupakan kapten Ordo. Tetapi dia adalah salah satu dari 3 orang paling berpengaruh di Stillwell. Ya ampun, Zich tampaknya baik-baik saja, tetapi bukankah Sir Biner masih berada di atas angin? Countess secara pribadi merasa tersinggung dengan semua pujian yang diterima Zich dan buru-buru menempatkan Biner kembali ke tumpuan. Trell tersenyum ramah dan menanggapi Countess, tetapi bukan itu yang ingin didengar Countess. Karena Tuan Muda belum pernah mempelajari ilmu pedang dengan benar sebelumnya, Sir Biner tentu saja akan mendapat keuntungan dalam duel. Jika bukan itu masalahnya, maka Ordok Ksatria akan dipermalukan. Krisnun menghela nafas. Sebagai wakil kapten Ordok Ksatria, dia merasa sangat tertekan. Trell melanjutkan seperti dia merindukan desahan wakil kapten. Tapi memang benar Tuan Muda, Zich melakukan jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Melihat reaksi para ksatria, sepertinya skillnya jauh lebih tinggi dari yang bisa kita lihat. Saya sangat senang melihat bahwa Tuan Muda dari keluarga Stillwell sangat terampil bahkan tanpa pelatihan yang tepat. Ekspresi Countess menjadi gelap sementara napas Greg menjadi keras. Tetapi mereka tidak menunjukkan reaksi apapun di luar itu karena Trell adalah seseorang yang bahkan Countess pun kesulitan menghadapinya. Bagaimana, Tuan Krisnun? Saya yakin Anda mengetahui perpanjangan indera. Dari apa yang saya dengar, saya tahu bahwa Extension of the Sense adalah keterampilan di mana Anda dapat menyinkronkan tubuh dan pedang Anda dengan mana dan menggerakkan pedang sebagai bagian dari tangan dan kaki Anda. Apakah itu benar? Itu benar sekali. Ini adalah ritus peralihan bagi seorang ksatria standar untuk mempelajari keterampilan, tetapi juga menantang untuk dipelajari karena Anda harus mengontrol mana Anda dengan sangat halus. Itu bukan sesuatu yang biasanya bisa dilakukan oleh seseorang dalam rentang usia Biner. Apakah Sir Biner berusia 20-an? Dia berumur 23. Hohoho. Merupakan berkah bagi Stillwell untuk memiliki bakat yang begitu muda. Tapi Tuan Krisnun, iya, Tuan Muda Zich tampaknya dapat menggunakan keterampilan luar biasa itu. Apakah itu benar? Tidak peduli apa, dia masih kepala pelayan Stillwells, dan Trell memiliki cukup akal untuk menyadari bahwa Zich menggunakan keterampilan yang sama yang disebut Extension of the Sense yang digunakan Biner. Krisnun melirik Countess dengan cepat. Tetapi pada akhirnya, dia mengangguk. Itu benar, dan bukankah Tuan Muda Zich, 19 tahun ini? Dia lebih muda dari Knight Biner 4 tahun. Berapa banyak yang telah menguasai keterampilan itu pada usia itu? Petik 2. Sejauh yang saya tahu, tidak ada seorang pun di ordo kami. Termasuk Knight Tiner, sepengetahuan saya, Kapten mempelajari keterampilan itu pada waktu yang hampir bersamaan dengan Biner. Itu benar-benar mengesankan, kata Trell dengan kagum. Dia kemudian berguling ke Greg yang duduk di sebelah Count. Kombinasi kegelisahan, rasa malu, kecemburuan, dan rasa rendah diri muncul di wajah Greg sekaligus.
Matanya berkobar saat dia menatap ke bawah ke medan pertempuran. Apakah itu berarti Tuan Muda Greg juga belum menguasai skill itu? Wajah Greg menegang. Krisnun mengangguk lagi sambil merasakan perubahan ekspresi Greg. Betul sekali, Krisnun tidak mendukung Zih. Dia benar-benar mengira Greg adalah pewaris yang sah seperti orang-orang lainnya di Stillwell, dan dia hanya menjawab pertanyaan sebagai sesama petarung. Saya melihat, bahkan jika Greg belum menguasai skill ini, dia tahu banyak skill bagus lainnya. Kata-kata Countess benar. Extension of the Sense bukan satu-satunya skill yang harus dipelajari seorang ksatria. Ini jelas merupakan keterampilan yang vital, tetapi keterampilan lain juga penting. Petik 2. Krisnun mendukung Countess. Tentu saja, saya tahu betapa menakjubkannya Tuan Muda Grey. Dia adalah kebanggaan Stillwell. Trell tersenyum dan mengikuti arus. Aku senang kamu mengenalinya. Ekspresi Countess akhirnya mengendur, tetapi seolah-olah dia melakukannya dengan sengaja. Trell memprovokasi Countess lagi. Sebagai kepala pelayan keluarga, hatiku dipenuhi dengan emosi sekarang karena keluarga Stillwell memiliki 2 orang untuk dibanggakan. Itu benar. Dengan mata hampir berkaca-kaca, Countess menatap Krisnun. Jelas bahwa dia ingin dia entah bagaimana membuktikan bahwa Greg lebih baik daripada Zih. Sayangnya untuk Countess, Krisnun adalah binatang buas dalam pertempuran tetapi lemah dalam politik. Krisnun terus menatap medan pertempuran dengan ekspresi canggung sampai matanya melebar. Lihat itu, Binner menarik pedangnya ke belakang dan dengan cepat melemparkannya ke udara. Bam! Ada ledakan, dan ruang di depan Binner melengkung dengan aneh. Dengan suara teatrikal, Krisnun meludah. Itu adalah keterampilan yang disebut piercing space. Anda harus memusatkan mana ke ujung pedang Anda untuk menembus ruang di depan Anda dengan keras untuk menembakkan udara yang bercampur dengan panah seperti mana ke lawan Anda. Ini juga merupakan keterampilan yang sulit untuk dipelajari, tetapi Tuan Muda Greg juga dapat menjalankannya. Itu luar biasa, tapi Sir Krisnun. Trell menunjuk ke medan pertempuran dengan tangannya. Bukankah sepertinya Tuan Muda Zih juga bisa menggunakannya? Jari Trell menunjuk Zih yang tampaknya dengan terampil menghindari gerakan piercing space yang tak terlihat dan sebenarnya merespons dengan teknik yang sama. Aku mengerti. Tampaknya Tuan Muda Zih juga menguasai keterampilan itu. Krisnun menutup mulutnya setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia hanya akan kalah jika dia dengan ceroboh membuka mulutnya lagi. Dia bisa merasakan mata Countess, penuh dengan kebencian, menusuk-nusuk di punggungnya. Asteris, asteris, asteris. Binner dalam keadaan bingung. Apa di dunia? Dia tidak pernah berpikir hal seperti ini akan terjadi. Tidak sekalipun. Lawannya adalah seorang pemula yang baru mulai bermain dengan mana dan belum pernah belajar ilmu pedang. Tapi sekarang, lawannya memamerkan keterampilan tingkat lanjut satu demi satu dan melakukan pertarungan yang bagus. Dan tentu saja, ketertarikan penonton tertuju pada Zih. Rencana Binner untuk mengalahkan Zih secara besar-besaran dan spektakuler untuk memulihkan reputasinya yang ternoda sudah hancur. Siapapun bisa tahu bahwa pemimpin utama duel ini bukanlah Binner melainkan Zih. Aku harus menang, saya harus menang, saya harus menang. Kepala Binner hanya dipenuhi keinginan untuk menang. Satu-satunya hal yang tersisa baginya adalah melindungi kehormatannya dengan memenangkan duel ini. Untungnya, skillku tidak terlihat terlalu canggung. Ada sedikit penundaan setiap kali Zih menggunakan skill melawan Binner seolah-olah dia menggunakan sesuatu yang tidak biasa digunakan tubuhnya. Itu adalah celah yang sangat tipis, tapi insting Binner yang hilang merasakannya. Dengan cara apapun, aku harus menjatuhkannya. Hati Binner terbakar oleh emosi yang terhuyung-huyung antara keadilan dan niat membunuh. Itu bukan situasi yang baik untuk Zih. Tubuhku mulai retak sedikit, bahkan jika Zih memanfaatkan pengalaman yang dia peroleh sebagai Raja Iblis Kekuatan, dia perlahan mencapai batasnya. Tubuhnya saat ini tidak melalui pelatihan yang sama. Keterampilan juga tidak mutlak.
Zich menggunakan banyak teknik tingkat lanjut, tapi itu hanya karena dia mampu mengontrol mananya hingga mendekati kesempurnaan. Meskipun banyak yang salah memahami teknik Zich sebagai kasar karena julukannya sebagai Raja Iblis Kekuatan, itu hanya karena hasil dari tindakannya sangat merusak. Banyak dari tekniknya sebenarnya sangat canggih. Tapi itu saja, Zich kurang dalam segala hal yang tidak memerlukan kontrol mana. Selanjutnya, karena tubuhnya tidak terbiasa dengan teknik, ada sedikit retakan pada gerakannya yang muncul di sana-sini. Ini seperti memikirkan bagaimana saya harus menggerakkan setiap serat otot sebelumnya. Itu juga merupakan momen yang mengungkapkan betapa mengerikannya Zich untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu ke dalam tindakan. Membanting, jarak antara keduanya kembali melebar. Sepertinya kamu telah berlatih secara rahasia cukup lama. Untuk berpikir Anda bahkan tahu cara menggunakan extension of the sense. Petik 2. Sesuatu seperti memperluas indera saya adalah sepotong kue. Dia tidak bermaksud memprovokasi Binner. Bagi Zich, yang memiliki kontrol mana yang hampir sempurna, extension of the sense adalah skill yang mudah untuk dikuasai. Kalau begitu teruslah bertahan seperti itu. Binner bergegas masuk lagi. Dentang, suara besi berdentang bergema. Situasinya sama seperti sebelumnya, tidak. Hanya terlihat seperti itu. Serangan Binner dicurahkan dalam gelombang kekerasan, dan Zich melawan dan secara strategis melawan. Tapi siapapun dengan akal sehat menyadarinya. Ini akan segera berakhir. Tiner menebak akhir dari duel yang mengejutkan dan tak terduga ini. Meskipun kemampuan Zich mengejutkan, seperti yang diharapkan dari ksatria terbaik Stillwell, Binner tahu titik lemah Zich. Ketika Binner mulai menyodok titik-titik lemah ini, tangan dan kaki Zich mulai kehilangan kendali. Tapi keterampilan tuan muda Zich benar-benar mengejutkan. Apakah dia selalu memiliki bakat sebanyak ini? Melihat celah dalam tekniknya, sepertinya Zich telah mempelajarinya baru-baru ini, tetapi eksekusi yang telah selesai mengejutkan. Dia pasti telah berlatih teknik untuk sementara waktu, dan setelah mempelajari cara mengontrol mana, dia pasti secara eksponensial menyelesaikannya. Meskipun teknik yang digunakan Zich sangat mengesankan, teknik itu juga tersebar luas. Tiner berpikir bahwa Zich bisa saja memilih dari banyak orang untuk mengajarinya. Tapi itu tidak mengubah betapa menakjubkannya ini. Dia benar-benar bisa mendorong Tuan Muda Grey keluar dari gambar pada tingkat ini. Tiner melirik Grey yang sedang menggigit bibirnya sambil menatap duel di depannya dengan intens. Bentrokan, darah menyembur keluar, dan erangan atau seruan keluar dari penonton. Tempat di mana darah keluar adalah dari lengan bawah Zich. Ini dalam. Saya kira itu akan berakhir seperti ini. Tiner yakin duel akan berakhir dengan menyerahnya Zich, dan dia bersiap turun ke panggung. Dorong. Darah menyembur keluar lagi, tapi kali ini, darah itu bukan darah Zich. Dia menusuk kembali, tubuh Tiner membeku di tempat, yang benar-benar tak terduga terjadi di medan pertempuran. Asteris, asteris, asteris. Binner menatap lukanya yang terbakar. Ada luka yang dalam dan panjang di lengan kirinya, dan darah mengucur darinya. Apa-apaan? Binner mengingat apa yang baru saja terjadi. Dia bertujuan untuk menyerang kerentanan yang dibuat oleh celah dalam teknik Zich. Kesenjangan dalam teknik Zich semakin besar, dan dia akhirnya berhasil menembus pertahanan untuk mendaratkan serangan ke Zich. Tapi pada saat yang tepat, dia terluka oleh pedang Zich. Tidak mungkin, Binner tiba-tiba menyadari apa yang terjadi. Tidak, dia tidak membela. Dia menyerah, mengetahui bahwa semakin sulit untuk bertahan, Zich menyerah untuk bertahan bersama. Zich telah berkorban sedikit untuk mendapatkan lebih banyak. Tetap tenang, Binner. Binner telah mendengar tentang situasi seperti ini dalam pendidikannya berkali-kali sebelumnya, dan mengingat situasinya, dia masih diuntungkan. Lawannya terpojok sampai-sampai dia harus melepaskan pertahanannya, dan meskipun lukanya menyakitkan, dia telah mengalami cedera seperti ini berkali-kali sebelumnya. Namun,
Jantungnya terus berdetak seperti orang gila tanpa ada tanda-tanda akan tenang. Meskipun Binner telah melihat banyak orang bergegas ke perkelahian karena putus asa seperti bandit gunung, itu adalah pertama kalinya melawan lawan taktis pada tingkat keterampilan yang sama. Pengalamannya kurang bahkan jika dia adalah seorang ksatria jenius. "Kamu gugup, kan?" tanya Zih. Tidak seperti Binner yang mati-matian berusaha menenangkan dirinya, Zih tersenyum. Binner mulai merasa ketakutan. Ini baru permulaan. Ini akan menjadi deathmatch daripada duel. Tetap waspada. Zih bergegas menuju Binner. Itu tidak seperti gerakan canggih yang dia tunjukkan sejauh ini, tetapi lari lurus ke depan dengan banyak titik terbuka. Tetapi Binner tidak bisa menyerang. Dia tahu bahwa jika dia mencoba menyerang titik lemah Zih akan membalasnya dengan serangan yang lebih besar. Binner dengan tak berdaya memblokir serangan Zih. Dan setelah itu, seperti yang dikatakan Zih, pertempuran yang berbau darah terjadi. Bab 8. Saat pertempuran berlanjut, suasana yang menyelimuti para penonton berubah. Jika suasana yang sebelumnya menyapu penonton adalah kegembiraan dan kekhawatiran, sekarang mereka hanya dipenuhi dengan keheranan. Wajah mereka yang merah karena kegembiraan menjadi pucat. Beberapa birokrat yang tidak terbiasa melihat darah bahkan tersedak seperti mau muntah. Dorong. Darah menyembur ke tanah pertempuran lagi, dan tanah itu berantakan berdarah. Sulit untuk mengetahui apakah darah itu segar atau sudah ada sebelumnya. Huf, huf, huf. Napas Binner terasa kasar. Tangannya gemetar, dan pandangannya menjadi kabur. Bagaimana itu? Seperti apa pertarungan hidup dan mati? Suara Zih terasa jauh, seperti gema yang berdering. Bukankah itu mendebarkan? Jika Anda berpikir bahwa darah yang mengalir melalui tubuh Anda seperti makhluk hidup, setiap tetesnya terasa begitu berharga. Di satu sisi, Anda merasa paling hidup ketika Anda akan mati. Petik 2. Pedang Zih terbang ke arahnya lagi, dan Binner menahan pedang itu dengan tangannya yang gemetar. Dentang, keramaian, serangannya bahkan tidak sekuat itu karena Zih sama terlukanya dengan Binner, tapi Binner terpengaruh oleh serangan seperti itu. Ini yang saya suka dari keluarga kami. Mereka tidak akan membuat keributan untuk mengakhiri pertarungan seperti ini. Memang benar Kaun dan semua orang tidak meminta untuk mengakhiri duel karena ini adalah kebiasaan keluarga Stillwell. Mari kita selesaikan ini segera. Saya punya pria lain yang harus saya selesaikan. Petik 2. Sambil menyeret pedangnya, Zih mendekati Binner. Binner bahkan tidak punya kekuatan untuk bergerak. Dia menatap kosong saat Zih mengangkat pedangnya ke arahnya. Binner merasa kedinginan. Kamu bertarung dengan baik. Jika Anda menanggung cobaan ini sekarang, Anda akan dapat melompat ke tingkat berikutnya. Tentu saja, jika Anda gagal melakukan itu, Anda akan berguling-guling di lumpur seperti pecundang biasa. Bam! Zih memukul kepala Binner dengan gagang pedangnya dengan keras, dan Binner kehilangan kesadaran. Jatuh. Asteris, asteris, asteris. Binner pingsan. Pemenangnya sudah diputuskan, tapi bukannya sorakan, kegembiraan, desahan, atau bahkan kutukan. Para penonton terdiam. Pemenangnya adalah Sir Zih Stillwell. Setelah teriakan keras Tiner, orang-orang akhirnya mulai bergumam. Seolah-olah mereka akhirnya ingat bagaimana bernapas lagi. Zih menarik napas dalam-dalam. Aku menang entah bagaimana. Dia harus mengakui bahwa Binner adalah seorang ksatria jenius. Zih memulai deathmatch untuk menggunakan kurangnya pengalaman Binner melawannya, tetapi ksatria itu bertahan. Binner merasa cemas, melihat darah putra tertua dari keluarga yang dia layani, tidak peduli seberapa besar dia membenci Zih. Pikiran untuk secara tidak sengaja mengambil nyawa Zih telah membuatnya gelisah. Luka Binner dan ketakutan akan hidupnya sendiri membuatnya tertekan, dan yang terpenting, Zih mengayunkan pedangnya seperti darah abadi yang menetes. Semua faktor ini menekan Binner sepanjang pertarungan. Lebih jauh lagi, tidak seperti Zih yang terbiasa dengan pertempuran berdarah, Binner hanya terlibat dalam pertempuran nyata beberapa kali.
Tetapi dengan semua faktor ini melawannya, Binner bertahan. Bahkan dengan jumlah luka yang sama, perbedaan dalam pengalaman, kesabaran, gerakan, dan faktor lainnya menghasilkan kemenangan Zih. Semua ksatria, termasuk Kaun, menyadari hal ini. Hei, Verden, ya, hitung, bagaimana dia mempelajari semua itu? Dari mana dia mendapatkan pengalaman? Siapa yang mengajarinya? Jika seseorang telah mengajari Zih, kepala pelayan, Trell, yang mengetahui hampir semua hal di dalam rumah, akan mengetahui semua orang. Trell menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak menyadari tingkat keterampilan yang dimiliki Tuan Muda. Dari apa yang saya ketahui, saya mendengar bahwa dia berlatih sendiri di belakang taman. Jika Trell yakin seperti ini, tidak mungkin Zih belajar dari seseorang. Lalu bagaimana dia bisa bertarung seperti itu? Tuan Hitung, Trell berbisik, apakah kamu tidak tahu alasannya? Saya pikir Anda hanya tidak mau mengakuinya. Petik 2. Kaun menutup mulutnya. Kata-kata Trell telah mengenai sasaran. Kaun cemberut dan berkata seolah-olah dia sedang meratap. Kamu mengatakan bahwa dia terlahir berbakat. Trell mengangguk. Sosok seperti itu muncul dalam sejarah sesekali. Seolah-olah para dewa memilih mereka. Mereka mematahkan semua logika umum dan menang dengan kemenangan tanpa pendidikan atau pengalaman apapun. Trell mengatakan bahwa Zih adalah orang seperti itu. Ini tidak bagus. Kaun ingin menyerahkan Stillwell ke Greyk, bukan Zih. Untungnya, kemampuan Greyk luar biasa. Dan karena serangkaian beberapa penyebab, semua penduduk Stillwell membenci Zih dan menyukai Greyk. Kaun berikutnya adalah Greyk. Itu adalah persepsi yang sudah diterima di Stillwell. Namun, jika Zih menunjukkan bakat luar biasa, pemikiran itu akan hancur berkeping-keping. Tradisi mendukung Zih. Jika saya mencoba untuk menyerahkan Stillwell ke Greyk tanpa alasan yang baik, orang lain akan mencoba ikut campur. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka semua tidak menyukai Zih, jika anak itu menunjukkan bakat yang luar biasa, hati mereka mungkin goyah untuk mendukungnya. Semuanya berada di Stillwell, yang terletak di garis depan Kingdom. Di atas segalanya, keterampilan dalam seni militer adalah sifat terpenting yang bisa dimiliki seseorang. Orang-orang bahkan akan mengikuti orang yang mereka benci jika ada kemungkinan besar dia bisa melindungi mereka. Segala macam pikiran berkecamuk di kepala Kaun. Saat semua mata tertuju padanya, Zih bergerak. Asteris, asteris, asteris. Para pendeta mulai maju ke depan untuk merawat Binner. Para pendeta mengangkat tangan dan berjabat tangan lebar-lebar untuk menunjukkan bahwa nyawa Binner tidak dalam bahaya, dan orang-orang menghela napas lega. Para pendeta juga mendekati Zih. Pak, kami akan segera mentraktirmu. Suara para pendeta sangat mendesak, karena meskipun luka Zih lebih sedikit daripada Binner, lukanya juga parah. Tunggu, maaf, aku masih punya sesuatu untuk diurus. Zih mendorong para pendeta yang akan menggunakan mukjizat dewa untuk pergi dan berjalan ke pinggiran stadion. Tingkah Zih yang tak terduga menarik perhatian semua orang lagi. Mereka juga ketakutan melihat dia terhuyung-huyung sambil meneteskan darah ke seluruh jalannya. Tiner, yang berdiri di depan kursi sosial di depan penonton bertanya, "Ada apa, Tuan Zih?" "Ah, Tuan Tiner, ini tidak banyak. Saya hanya ingin mengatakan sesuatu kepada Grey." Suara Zih terdengar. Mana diilhami ke dalam suaranya sehingga semua orang di stadion bisa mendengarnya dengan baik. Bagaimana? Tiner terkejut lagi. Itu tidak mengejutkannya bahwa Zih bisa mengilhami mana dalam suaranya karena dia bisa menggunakan skill seperti Extension of the Sense. Tapi itu mengesankan bahwa Zih bisa menggunakan mana dengan sangat bersih saat dia terluka parah. Hanya beberapa ksatria terlatih yang bisa menyelesaikan tugas seperti itu. Zih berteriak pada Greg, "Greg, turun. Ini duel." "Apa?" Greg sangat terkejut sehingga dia terkesiap. Semua orang juga tercengang. "Apa yang kamu katakan?" Kaun bertanya, seolah-olah dia juga kaget. Responsnya agak lambat. "Menurutmu apa yang aku katakan?" "Saya menantangnya untuk berduel."
Ayah, bukankah kamu juga mengizinkan ini? Saya tahu bahwa desas-desus telah menyebar cukup jauh. Petik 2. Duel antara Zeke dan Greg, gumam orang-orang. Bukankah itu duel yang diumumkan secara tidak resmi untuk warisan Stillwell? Pikirkan kata-katamu, tidak masuk akal bahwa duel tunggal akan memutuskan pewaris. Petik 2. Tapi itulah yang dikatakan rumor. Bahkan tindakan Kaun tampaknya menunjukkan bahwa dia akan memberikan preferensi yang lebih besar kepada pemenang duel. Sangat jelas bahwa mereka mencoba memberi Sir Greg keunggulan untuk menjadi pewaris karena mereka berpikir bahwa Sir Zeke tidak memiliki peluang untuk menang. Pertempuran berdarah, kemenangan tak terduga Zeke, dan perilakunya mendorong penonton untuk mengucapkan kata-kata yang telah mereka tahan. Tuan, biarkan kami mengobati lukamu dulu. Tidak apa-apa, Zeke mendorong para pendeta menjauh dan berteriak lagi. Hei, Grey, cepat turun. Saya akan bertarung dalam kondisi saya saat ini. Saya pikir saya setidaknya harus memberi diri saya cacat saat melawan adik laki-laki saya. Petik 2. Orang-orang terkejut lagi, terutama para pendeta di samping Zeke. Mereka merasa seperti kaki mereka berguling dan mereka berada di ambang stroke. Tuan, Anda tidak bisa, Anda harus segera diobati. Dengan darah mengalir di sekujur tubuhnya, Zeke tampak seperti monster merah. Dia tampak seperti akan mati karena kehilangan banyak darah, tapi Zeke tetap tenang. Jangan bereaksi berlebihan, aku tidak akan mati dengan sebanyak ini. Tidak, ini benar-benar berbahaya. Tuan, seolah-olah mereka adalah lalat yang mengganggu, Zeke mengibaskan mereka dengan tangannya, dan para pendeta mengira mereka akan gila. Apa yang kamu lakukan, Greg? Percepat, omong kosong macam apa yang kamu semburkan? Terima perawatan dulu, bagaimana kamu akan berduel seperti itu? Petik 2. Greg, ada benarnya. Siapapun dapat melihat bahwa alih-alih berduel, Zeke membutuhkan perawatan segera. Dia harus berbaring di tempat tidur. Aku akan menangani itu. Selain itu, kami membuat janji sejak awal. Petik 2. Zeke tersenyum. Aku akan memutuskan kapan duel kita dimulai. Grey menutup mulutnya. Dia adalah orang yang mengusulkan duel sambil menempatkan kondisinya. Sekarang setelah Zeke mengungkit janji itu, Grey tidak punya pilihan selain mematuhinya. Hentikan. Bagaimana Anda akan bertarung dengan luka-luka itu? Apakah kamu berencana untuk menghancurkan hati saudaramu karena khawatir dengan kondisi fisikmu? Petik 2. Benarkah itu, Ayah? Saya tidak berpikir cukup jauh. Tapi Anda tahu, saya tidak punya pilihan selain salah paham. Maksudku, lihat wajah Greg sekarang, kata Zeke dengan wajah polos. Namun berbeda dengan itu, dia memblokir setiap jalan yang bisa dilewati lawannya. Apakah dia tidak terlihat takut? Petik 2. Biasanya, Greg akan marah. Untuk banyak alasan, Greg benci dianggap lebih rendah dari Zeke di area manapun lebih dari apapun. Tapi sekarang, dia diam. Hanya bibirnya yang berkedut seolah ingin mengatakan sesuatu. Wajah Greg menjadi pucat, dan pupil matanya bergetar sementara bibirnya berdarah. Semua orang bisa melihat bahwa Greg ketakutan. Hentikan, adikku, meringankan sedikit, atau yang lain, orang lain akan salah paham. Seperti saya, mereka mungkin percaya bahwa Anda hanya seorang pengecut, sangat takut bahwa Anda akan melanggar janji untuk melarikan diri dari duel. Orang-orang menatap Greg, mata mereka, yang selalu dipenuhi dengan keyakinan dan keyakinan terhadap Greg, mulai menunjukkan keraguan. Bahkan jika itu masalahnya, Tuan Greg masih kurang pengalaman. Mengatakan bahwa dia adalah seorang pengecut. Lalu, apakah aku punya pengalaman? Tiner mencoba membela Greg tetapi terdiam mendengar kata-kata Zeke. Ya, ini adalah masalah terbesar. Setiap orang yang menyaksikan duel antara Zeke dan Binner dapat sepenuhnya memahami bagaimana perasaan Greg. Bahkan jika kau menaruh harapan besar padanya, Greg hanyalah seorang anak laki-laki di pertengahan remajanya. Juga, tontonan Zeke telah merusak segalanya.
dia telah menunjukkan bahwa dia bisa menjadi sosok yang lebih cocok untuk mewarisi posisi Kaun, dan menurut tradisi, dia memiliki keuntungan besar. Aku mengkhawatirkanmu, kakak. Bahkan jika saya adalah pewaris tradisional, itu tidak berarti bahwa Anda tidak memiliki hak untuk suksesi. Apa yang akan orang pikirkan jika kamu lari dari sini seperti pengecut? Mereka mungkin sangat kecewa melihat Anda tidak memiliki keberanian seperti anak sulung. Mereka bahkan mungkin mulai mengatakan bahwa mereka tidak ingin melihat Anda berhasil. Omong kosong macam apa yang kamu semburkan? Itu bukan omong kosong, Ibu. Setelah mendengar Zig berkata ibu, ekspresi Countess menjadi kusut dan orang-orang mulai bergumam lagi. Zig melanjutkan, meskipun duel ini tidak resmi, ini sangat penting bagi Greg dan saya. Tetapi sebagai kakak laki-lakinya, saya mencoba membuat situasi lebih menguntungkan bagi Greg. Lihatlah tubuhku, bukankah itu benar-benar berantakan? Jika dia mencoba melarikan diri dari situasi seperti ini, dia tidak akan bisa memimpin bahkan kawanan, kurang lebih Stillwell. Dan yang terpenting, Ibu, Greg menjanjikanku sebuah duel di mana aku bisa memutuskan tanggal dan waktunya. Mata Zig mencari Kaun. Kemudian, begitu dia menemukannya, Zig tersenyum pada Kaun yang menatapnya dengan menakutkan. Apa yang akan kamu lakukan, Ayah? Greg, turunlah ke medan pertempuran. Menghitung, Ayah. Baik Countess dan Greg berteriak kaget, tetapi Kaun tidak menarik kembali kata-katanya. Turun. Jangan lupa subscribe channel Novel Kita Update untuk mendapatkan update terbaru dari cerita Raja Iblis kembali dan menjalani kehidupan yang baik selanjutnya.